Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk semuanya. Kali ini saya Salsabila Aulia Rahman dari kelompok 9 NIM 1907110117 dari Teknik Informatika A yang menjelaskan tentang pohon. Pohon yang akan saya jelaskan yaitu tentang pohon ekspresi, pohon keputusan, dan kode awalan. Yang pertama, pohon ekspresi. Pohon ekspresi ialah pohon biner dengan daun menyatakan operan dan simpul dalam termasuk akar menyatakan operator. Tanda kurung tidak lagi diperlukan bila suatu ekspresi aritmetik direpresentasikan sebagai pohon biner. Contohnya, ekspresi A ditambah B dikali C bagi D tambah E dinyatakan dalam pohon biner seperti berikut. Pohon biner seperti berikut. Dari gambar di sebelah, daun menyatakan operan A, B, C, D, dan E, sedangkan simpul dalam termasuk akar menyatakan operator, tambah, kali, kecil, dan bagi. Kita lihat di sini. Di sini kali, tambah, bagi, tambah itu disebut sebagai simpul dalam yang menyatakan operator, sedangkan A, B, C, D itu dibilang operan. Pohon ekspresi digunakan oleh kompiler bahasa tingkat tinggi untuk mengevaluasi ekspresi yang ditulis dalam notasi infix, prefix, Polish notation, dan prefix inverse Polish notation. Dalam notasi infix, operator berada di antara dua buah operan. Pada notasi prefix, operator mendahului dua buah operan yang mendahului operatornya. Misalnya seperti ini. Di sini ekspresi A ditambah B dikali C dibagi D tambah E yang di dalam kurung ini dalam bentuk infix. Sedangkan ekspresi prefixnya itu yang kali tambah AB bagi C tambah DE, postfixnya ya ini AB tambah CDE. Jadi kalau prefix ini operatornya itu diletak di depan, sedangkan postfix itu operatornya diletak di belakangnya. Jadi kalau prefix kan operatornya dulu baru operan, sedangkan postfix itu operannya dulu baru operator. Contoh pohon ekspresi lainnya itu gambarkan pembentukan pohon ekspresi dari ekspresi A tambah B dikali C bagi dalam kurung D tambah E gitu kan. Penyelesaian seperti ini. Yang pertama, kita DE-nya kita tambahi dulu. Di sini harusnya ada tanda kurungnya sekali lagi. Saya lupa menuliskannya. Di sini misalnya DE, sini tambah yang keduanya tuh. Yang kedua itu berarti kita harus mencari dulu C yang udah dibagi dengan C yang ditambah yang dibagi dengan D sama E seperti ini, ya kan? D ini tadi tambah, C ini dibagi dengan DE. Selanjutnya itu A tambah B. Berarti di sini A, B ditambah, lalu baru penyelesaian akhirnya itu dikali semuanya. Misalnya hasil A tambah B dikali dengan yang D tambah E, yang C dibagi dengan yang D tambah E tadi, baru hasil dari ini dikalikan seperti tersebut. Pohon ekspresi yang dibentuk di contoh itu pohon ekspresi dari notasi infix, dibangun dari bawah ke atas dengan memperhatikan urutan prioritas pengerjaan operator. Operator bagi dan kali mempunyai prioritas lebih tinggi dari operator tambah dan kurang. Ini sama seperti kita udah pernah belajar dari SD berikut, yaitu kalau bagi dan kali itu posisinya lebih tinggi daripada tambah dan kurang. Mula-mula dibentuk pohon untuk D tambah E, lalu upah pohon C bagi D tambah E, upah pohon untuk A tambah B, dan akhirnya penggabungan A tambah B dengan upah pohon D bagi D tambah E. Pembentukan pohon ekspresi. Selanjutnya pembentukan pohon ekspresi. Jika diberikan ekspresi dalam notasi
postfix, kita dapat membangun pohon ekspresi dengan algoritma di bawah ini, yaitu kita membutuhkan sebuah tabel dan sebuah tumpukan stack. Misalnya seperti berikut, setiap elemen operan dan operator dari notasi postfix yang panjangnya n disimpan di dalam tabel sebagai elemen P1, P2 sampai P11, misalnya seperti ini. Yang kedua, tumpukan S menyimpan pointer ke simpul pohon biner. Bayangkanlah tumpukan tumbuh dari kiri ke kanan seperti ini kan. Jadi arah pertumbuhannya itu dari kiri ke kanan seperti itu. Contoh dari yang tadi itu adalah terapkan algoritma bangun pohon ekspresi dari postfix untuk membangun pohon ekspresi dari notasi postfix A, B tambah C, D, E tambah bagi kali. Penyelesaiannya, yang pertama, mulai dari elemen postfix pertama P1, karena P1 sama dengan A yang itu operan, buat simpul untuk P1. Post pointernya ke dalam tumpukan S. Jadi kan tumpukan S di sini. Yang kedua, baca P2 karena P2 sama dengan B sama dengan operan, buat simpul untuk P2, push pointernya ke dalam tumpukan S seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga, baca P3 karena P3 sama dengan tambah, operator buat pohon T dengan A dan B sebagai anak. Ini A dan B ini ditambah, jadi ini akan menjadi anak. Yang keempat, baca P4, P5, P6 karena P4, P5, P6 sama dengan operan, buat simpul P4, P5, dan P6, post pointernya ke dalam tumpukan S. Ini seperti berikut kan tadi, P4, P5, P6 nya mana nih? P4, P5, P6 nya di sini kan, A tambah B ditambah ini kita tambahkan ini P4, ini P5, ini P6. Jadi kita tumpukan ke dalam tumpukan S. Berikutnya, baca P7 karena P7 tambah, operator buat pohon T dengan D dan E sebagai anak. Ini kita lihat P7, di sini P7 sebagai tambah, operator buat T dan D dan E sebagai anak. Di sini D dan E itu ditambah. Baca P8 karena P8 sama dengan bagi sama dengan operator buat pohon T dan C dan dengan C dan tambah sebagai anak. Misalnya berikut A, B. Ini sini kan D, E ditambah C dengan hasil D ini tadi dibagi, makanya dibuat pohon sebagai berikut. Baca P9 karena P9 kali sama dengan operator buat pohon T dengan tambah dan kali sebagai anak sebagai berikut. Jadi hasil yang ini tadi dengan ini dikali. Inilah dengan cara sebagai postfix. Selanjutnya itu kita membahas pohon keputusan. Apa sih itu pohon keputusan? Pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Tiap simpul menyatakan keputusan dan daun menyatakan solusi. Misalnya sebagai berikut. Urutkan 3 buah bilangan A, B, dan C. Nih, penyelesaian contoh satunya sebagai berikut. A banding B ini sebagai tiap simpul itu menyatakan keputusan dan yang ini menyatakan solusi. Jadi A banding B ini solusi, yang A banding A lebih besar dari B lebih besar dari C ini adalah keputusan. Jadi untuk kita mencari keputusan ini, maka harus mencari dengan solusi-solusi ini. Jadi untuk menghasilkan keputusan A lebih besar dari C, dengan gini misalnya kita dengan cara membandingkan A banding B, terus kita membuat lagi A banding C, B banding C. Di sini A lebih besar dari B, tentu kita membandingkan lagi selanjutnya dengan C, kemudian yang di sini B lebih besar dari A, kita membandingkan B banding C. Kayak seterusnya seperti itu. Di sini mengapa A lebih besar, B lebih besar dari C? Karena kita baca dari sininya, yang ini dari ini. Kita bacanya itu harus dari atas. Ini kan A lebih besar dari B.
Sini A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka mengakibatkan A itu lebih besar dari B dan lebih besar dari C. Sama seperti ini, kita bacanya dari sini A lebih besar dari B, yang di sini C lebih besar dari A, di sini C lebih besar dari B, maka hasilnya ini A lebih besar dari B, A lebih besar dari B, di sini C lebih besar dari B, maka hasilnya di sini. Sedangkan yang untuk yang ini A lebih besar dari B, C lebih besar dari A, maka hasilnya C lebih besar dari A dan B. Sama dengan ini, B lebih besar dari A, lebih besar dari C, bacanya itu dari sini, yang B lebih besar dari A, B besar dari C, A lebih besar dari C, maka menghasilkan keputusan ini. Begitu juga dengan ini dan ini. Selanjutnya, penyelesaian contoh 2. Contoh 2 itu diketahui 8 buah uang logam. 1 dari 8 koin itu ternyata palsu. Koin yang palsu mungkin lebih ringan atau lebih berat daripada koin yang asli. Misalnya tersedia sebuah timbangan neraca yang sangat teliti. Buatlah pohon keputusan untuk mencari uang palsu dengan cara menimbang paling banyak hanya 3 kali saja. Kita lihat di sini penyelesaian contoh 2-nya. AB banding CD. Di sini kita bandingkan lagi dengan AB banding EF dan AB banding EF juga. Tapi di sini kan AB sama dengan CD, sedangkan di sini AB tidak sama dengan CD. AB banding CD ini disebut dengan solusi. Ini solusi, sama yang ini solusi. Sedangkan H, G, F, E, D, C, B, A ini merupakan keputusannya. Jadi untuk mencari di sini menghasilkan H palsu, kita harus melakukan solusi seperti AB banding CD, AB banding EF, A banding G. Jika AB sama dengan CD-nya, AB CD-nya asli, AB sama dengan EF, G hanya palsu, maka menghasilkan hanya palsu. Sama dengan cara berikutnya ini, yang juga menghasilkan keputusan yang harus melaksanakan solusi-solusi yang terlebih dahulu. Selanjutnya kita membahas kode awalan. Kode awalan adalah himpunan kode, misalnya kode biner, sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota lain. Mari kita lihat di contohnya. Himpunan 000, 001, 01, 10, 11 ini merupakan kode awalan. Sedangkan himpunan 1, 00, 01, 000, 0001 ini bukan kode awalan. Mengapa berikut? Karena di sini 000 ini merupakan prefix dari 0001. Jadi syarat kode awalan itu tidak boleh ada prefix. Kemudian mempunyai pohon biner yang bersesuaian. Jadi kode awalan itu mempunyai pohon biner yang harus bersesuaian. Sisi diberi label 0 atau 1. Pelabelan sisi harus taat azas, yakni sisi kiri itu harus diberi label 0 atau boleh 1, sedangkan sisi kanan diberi label 1 aja atau 0 saja. Itu sesuai diri masing-masing mau memberi tabelnya itu di sebelah kiri 0 atau di sebelah kanannya 1. Barisan sisi yang dilalui oleh lintasan dari akar ke daun menyatakan kode awalan. Kode awalan ini ditulis pada daun. Mari kita lihat di selanjutnya, yaitu apa sih kegunaan kode awalan? Kegunaannya yaitu untuk mengirim pesan pada komunikasi data. Setiap karakter dalam pesan direpresentasikan dengan barisan angka 0 dan 1 karena karena yang kita tahu biner itu cuma bisa membaca angka 0 dan 1. Selanjutnya yaitu untuk pembentukan kode Huffman dalam pemanfaatan data. Kode Huffman ini akan dijelaskan di berikutnya. Contohnya dari kode yang tadi, dari kode awalan yang kita lihat dari himpunan 000, 001, 011, 011 ini bisa kita lihat di sini. Begini cara mencarinya. Misalnya di sebelah kiri kan kita meletakkan huruf 0, sedangkan yang di kanan itu kita 1 buatnya. Jadi kan kalau di sini 000 cara bacanya itu dari atas 000. Jadi menghasilkan kode biner yaitu 000. Berikut juga 001 juga menghasilkan dari 001, sedangkan 01 01, 10 itu 10 dan 11 dari 11. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.